Shalom, jumpa lagi dengan kami tim Praise Worship, tim Intimacy Worship di Jawaban TV. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari setiap saat kita buka hati untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satu hal yang saudara perlu tahu, bahwa ketika saudara dan saya menyembah Allah, Roh Kudus bertakhta, Roh Tuhan bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, Jesus. Glory Yesus Tuhan. Amin. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganku. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Praise the Lord Jesus. Hallelujah.
pakailah sesuai rencanamu. Yes, haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Sempurnakan Bapa dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya, dalam setiap jalan kami Bapa, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu Bapa, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami muliakan nama-Mu Bapa, sekarang dan selama-lamanya nama-Mu tetap mulia. Nama-Mu di atas segala-galanya, nama-Mu ada di hati kami, nama-Mu ada di pikiran kami, nama-Mu dan Roh-Mu bertata di atas pujian kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, dan puji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Engkau penyelamat kami Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Oh, haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang
sama-sama katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyertaku. Yang tidak bersorak baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar haleluya namamu. Ku bersuka atas perbuatan yang atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi bersoraklah bagi Dia, haleluya, nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami bersuka atas perbuatan Dia Bapa. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Sungguh tiada janji seperti janji-Mu ya Bapa. Engkau menjanjikan damai sejahtera kepada setiap kami. Kami punya damai, kami ditinggikan karena kasih-Mu Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar. Shikira bayara da batara bashandara da bayasi.
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Salam Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya di acara intimasi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, meminta pimpinan dari Roh Kudus supaya kita dimengertikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan di dalam tangan-Mu kehidupan kami senantiasa. Bila sebentar kami pada kesempatan ini akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Engkau siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh siap dan layak untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau menteraikan setiap apa yang kami sampaikan dalam hati kami sehingga firman ini boleh menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, orang Kristen atau kekristenan kita itu selalu ada dua macam dasar. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Tubuh jasmani yang kelihatan, darah dan daging ini, dan tubuh rohani adalah kehidupan hati kita atau jiwa kita atau roh kita. Pada kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama belajar untuk mengerti apa itu kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saya kasih judul renungan ini, mengenal kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang bersama firman-Nya itu adalah semata-mata untuk kepentingan kehidupan rohani kita, kehidupan di dalam diri kita, bukan yang di luar. Yang di luar itu adalah sesuatu yang ditambahkan. Bila kita melihat di Matius 6:33, semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu ditambahkan jika kita mencari kerajaan Allah. Tetapi Tuhan itu mempunyai kehendak. Tuhan itu lebih ingin kita ini memperhatikan kehidupan hati kita, kehidupan rohani kita. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 23 ayat 26, saya bacakan Bapak Ibu. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Saya ulangi Bapak Ibu. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi diibaratkan bahwa pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi di Matius 23 itu diumpamakan ada cawan. Jadi cawan itu jangan hanya dibersihkan luarnya saja, tapi di dalamnya itu jauh lebih penting. Ketika di dalam cawan itu dibersihkan, maka sesungguhnya yang di luar itu akan juga kelihatan bersih. Itu yang dikatakan Tuhan kepada orang-orang Farisi. Sebetulnya kehendak Tuhan itu sama. Di dalam kehidupan kita pun Tuhan punya kehendak seperti itu juga. Kita lebih diinginkan oleh Tuhan itu untuk dibersihkan kehidupan yang dalam kita ini. Ya yang di luar ya juga perlu dibersihkan supaya juga tetap wangi Bapak Ibu. Jadi saya akan membacakan renungan firman Tuhan di Matius 7. Kita akan belajar di situ apa sebetulnya kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 ayat sampai 23 saya bacakan Bapak Ibu, agak panjang sedikit. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam cerita ini ayat 21 sampai 23 ini kita bisa mendapat sesuatu yang berharga tentang masalah yang ada di dalam hati orang. Jika kita mau mencermati, kita mau meneliti, kita mau mengamati benar-benar, sebetulnya ini adalah peristiwa suatu peristiwa di mana ada suatu tuntutan. Ada hukum yang terjadi dalam diri manusia, yang mana hukum itu menjadi suatu tuntutan. Jadi bila kita mau mengamati kalimat bukankah, jadi seperti ini, saya kasih contoh Bapak Ibu. Jadi misalnya saya punya kawan itu begitu baik sama saya. Ketika saya butuh pertolongan, kawan saya ini selalu hadir memberi pertolongan. Saya nggak punya uang, dipinjemin uang. Saya lagi kekurangan, dikasih bantuan. Ketika sebaliknya posisi kawan saya ini menderita kekurangan, dia menuntut kepada saya, Hai, bukankah aku dulu pernah membantumu? Bukankah aku dulu pernah menolongmu pada waktu kamu kesusahan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya kalimat bukankah ini adalah suatu tuntutan yang berasal dari dalam hati, yang mana tidak ada keikhlasan. Bila kita mempercermati, ingin dibalas sesuai apa yang dia perbuat dahulu. Jadi kalau kita mau kembalikan ke hukum Taurat itu sama. Jika kita berbicara sesuatu yang jahat, mata ganti mata, gigi dari gigi, orang utang beras dikasih beras, pinjam uang dibayar uang, kamu ditolong harus juga menolong. Itu suatu tuntutan, padahal Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Jadi ketika di dalam hati kita ada suatu tuntutan hukum seperti itu, Tuhan berkata, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekali pembuat kejahatan. Hukum itulah yang dipandang Tuhan itu jahat. Bapak Ibu, kita mau belajar kehendak Tuhan di sini bahwa ketika dimanapun kita berada, ketika hati kita ada ikatan itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberikan kebenaran, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita supaya kita tetap mengucap syukur, bukan supaya kita selalu ada tuntutan. Karena hukum-hukum itu bila kita keluarkan menjadi tuntutan, di mata Tuhan itu adalah suatu kejahatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah tuntunan bagaimana firman ini memberikan kita kebenaran. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, suara kecerdasan kita mendengarkan suara hikmat turun dan kita mengerti, sebetulnya disitulah Tuhan itu datang melalui pengertiannya. Tuhan itu roh. Tuhan itu yang roh itu memberikan, memimpin kehidupan kita yang rohani itu. Saya bacakan firman Tuhan di 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika roh Allah di dalam hati kita ada kemerdekaan. Merdeka dari apa? Ya dari tuntutan-tuntutan tadi. Bukankah saya ini, bukankah saya sudah ini, bukankah saya sudah itu. Terbebas dari itu semua. Yang ada hanyalah
terima kasih Tuhan. Ucapan syukur yang keluar dari hati kita, itulah sebetulnya sesuatu yang digendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika hikmat yang benar itu menuntun kita, hikmat yang benar yang berasal dari firman Tuhan itu datang kepada kita, yang memberikan damai sejahtera dan kebenaran kepada kita, maka terjadilah nubuatan yang ada di 1 Korintus pasal 2 ayat 9 itu. Saya bacakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, itu nubuatan ini bukan semata-mata tentang hal-hal lahiriah, bukan hal-hal yang berkaitan dengan darah dan daging. Ini adalah nubuatan tentang hikmat yang benar, hikmat yang berasal dari Allah, hikmat surgawi. Ketika kita memperoleh hikmat itu, sebetulnya nubuatan itu sudah terjadi pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pentingnya mengapa kita harus selalu senantiasa berada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu penuh hikmat. Firman Tuhan itu mengandung kuasa dan kebenaran. Sepanjang hari ini kita akan melewati berbagai aktivitas. Jika kita ada kebenaran, jika kita ada hikmat Allah yang menuntun kita, maka kita tidak takut dengan hukum-hukum dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah sedikit renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur untuk firman-Mu ini. Engkau materaikan firman-Mu ini Tuhan dalam hati kami yang mendengar dimanapun kami berada. Biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan kami dari hari ke hari, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu, kami ingin senantiasa hidup kami dipimpin oleh firman-Mu, hidup kami dipimpin oleh kebenaran, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami juga ingin hidup kami benar-benar berkenan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan segenap tangan-Mu semuanya, kehidupan kami, kehidupan pendengar dimanapun mereka berada. Bapa, saat ini, kesempatan ini, kami serahkan juga, kami membawa bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu, bangsa dan negara yang kami cintai ini, dari mulai pemimpin tertinggi, Pak Presiden, hingga ke pemimpin atau pemerintahan terendah. Tuhan, kiranya Engkau mau campur tangan, kiranya Engkau pimpin kehidupan pemimpin ini dalam tangan-Mu senantiasa. Berikan mereka kekuatan hikmat untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Terima kasih apa menjadi pergumulan bangsa ini di bidang apapun, kesehatan ataupun pendidikan, ataupun apa saja yang bangsa dan negara ini pergumulkan, kiranya Engkau juga campur tangan. Berbagai bencana kiranya Engkau juga memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalaminya, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu, hamba Tuhan, pelayan-pelayan-Mu. Mereka adalah alat-Mu, mereka adalah pimpinan dari-Mu, kami perlukan ya Bapa. Sekiranya mereka apa yang menjadi pergumulan, kerinduan keluarga mereka, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapak, kami membawa Bapak dan Ibu Gembala kami di BBC, di JKI BPCC ini, kiranya juga Engkau menuntun memimpin kedua hamba-Mu ini. Berikan kedua hamba-Mu ini kekuatan, hikmat, marifat yang daripada-Mu saja, sehingga boleh menuntun kami, jemaat-Mu, menggembalakan kami, sehingga kami beroleh iman yang benar, beroleh kebenaran yang daripada-Mu saja. Terima kasih pelayan-pelayan-Mu juga yang melayani di tempat ini, di JKI BPCC ini. Engkau juga pimpin mereka. Apa yang menjadi kerinduan, apa menjadi pergumulan, kiranya Engkau tuntun, Engkau pimpin mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.